Iya, Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu video. Jadi kita nonton sama-sama ya. Tapi nontonnya dalam keadaan tertib, tidak boleh ribut.
Tapi Ibu harap kamu juga bisa mengambil makna dari video tadi ya. Oke, jadi semangat belajar? Semangat. Nah, Ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Oke, luar biasa ya. Semua hadir. Nah, kita hari ini kita akan belajar tentang peluang. Namun, sebelum kita masuk pada peluang, kita harus tahu materi himpunan. Itu menjadi materi prasyarat supaya kita bisa belajar tentang peluang. Kira-kira siapa yang tahu apa itu himpunan? Yo, himpunan. Tahu? Novi? Tidak tahu atau lupa? Ibu sudah ajarkan ya? Lupa. Oke, lupa ya. Jadi himpunan itu merupakan gabungan dari suatu benda atau objek yang sudah didefinisikan. Jadi misalnya ada himpunan, contohnya himpunan bilangan genap. Nah, maka kita menulisnya seperti apa? Ada yang bisa menuliskan himpunan bilangan genap yang dimulai dari 1 sampai dengan 10. Kamu lihat bilangan genapnya yang mana? Dewi bisa? Ayo Dewi, tulis. Oke, terima kasih Dewi. Silakan duduk. Semua setuju ini adalah bilangan genapnya himpunan bilangan genap? Setuju. Berarti himpunan itu selalu kita pastikan kita memberi tanda kurung kurawal. Itu artinya dia menghimpun anggota-anggota di dalam sini. Bisa? Ini sebagai materi prasyaratnya. Nah, sekarang adik-adik lihat di slide ini, di layar ini. Di situ ada salah satu jenis perjudian ya. Adik-adik punya bapak hobi main judi tidak? Tidak ya? Jangan sampai ya. Oke. Jadi di situ adik-adik lihat ketika bandar judi membentangkan seperti di situ lapak itu, kemudian para pelaku, misalnya pelakunya yang suka main judi Putri, Novi dengan Leti, mereka meletakkan pada angka-angka yang mereka suka, yang mereka perkirakan itu yang akan keluar dan mereka yang akan menang. Syukur-syukur juga ya. Oke. Nah, setelah itu bandar mengocok dadunya, dan apabila angka dadu yang keluar sesuai dengan lapak yang dipilih pemain, maka bandar harus membayar sebanyak uang yang dipertaruhkan oleh pemain yang mata dadunya keluar. Tetapi kalau tidak keluar, maka dia tidak dapat kan? Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan merugi dari suatu perjudian? Apakah bandar atau Putri yang main judi tadi yang rugi? Putri? Kenapa? Itu yang mau kita belajar hari ini. Jadi dari judi ini, dari permasalahan ini kita mau tahu kira-kira yang rugi itu bandar atau pemainnya atau kedua-duanya rugi. Bisa? Bisa. Oke, jadi manfaat kita belajar peluang itu supaya sebentar adik-adik bisa menentukan titik sampel, ruang sampel, dan bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan peluang. Oke, bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lihat definisi dari peluang. Nah, ini menurut peluang ini dalam matematika ya. Jadi ibu mau tanya dulu. Menurut kalian peluang itu apa? Ayo, Leti. Peluang. Biasa dengar kata peluang? Biasa itu. Ya. Menurut Leti peluang itu apa? Oke, silakan. Kesempatan. Leti, apa tadi? Tidak tahu ibu. Oke. Oh, Dewi. Kemungkinan yang akan terjadi. Oke, jadi jawaban teman-teman tadi benar ya? Ya. Jadi peluang itu
Sedangkan ruang sampel itu himpunan dari kemungkinan tadi. Itu yang kita sebut ruang sampel. Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk ruang sampel itu kita notasikan dengan S. Kita notasikan atau kita simbolkan dengan S. Nah, di sini misal kita melempar sebuah uang logam. Nah, di sini Ibu punya uang logamnya. Uang logam. Biasa juga diberi jajan ya, kalau ke sekolah tadi pasti diberi jajan, uang logam juga pasti. Terima ya uang logamnya, jangan dibuang. Bermanfaat ini. Jadi, ketika melempar sebuah uang logam itu di depan itu ada angka, ada gambar. Jadi kalau kita lempar satu kali, kemungkinan itu akan muncul, bisa muncul gambar dan bisa juga muncul angka, ya kan? Itu kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melempar. Nah, di sini ini ada angka, ada gambar. Jadi ruang sampelnya itu himpunannya dari angka dan gambar. Bisa diterima? Paham? Bisa, Ibu. Nona yang di belakang paham? Oke, mantap ya. Ibu yakin anak-anak ini pasti pintar semua. Sekarang kita masuk di titik sampel. Nah, titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Kalau ruang sampel tadi kan himpunannya. Sekarang titik sampel itu anggotanya. Paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, sedangkan banyaknya anggota ruang sampel itu dinotasikan dengan NS. Kan S tadi kan ruang sampel. Nah, kita tambah lagi dengan ini. Apa ini? N. Oke. Nah, contohnya kita melempar sebuah uang logam. Titik sampelnya itu adalah angka dan gambar. Ya kan? Iya, Bu. Titik sampelnya angka dan gambar. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel itu ada dua, yaitu ada angka dan gambar. Atau kita bisa menggunakan rumus ini, 2 pangkat N. Kenapa di sini 2 dan di sini N? Kenapa? Ada yang tahu? Indah, bisa bantu Ibu untuk jelaskan?
Jadi yang bermain judi itu ada Reni, ada Lina, dan ada Emon. Sementara yang menjadi bandarnya itu Ari. Nah, ketika Ari melempar dadu, muncul mata dadu itu 4. Di sini Reni pasang uang 200.000 ya. Wah, Reni uangmu banyak sekali. Jadi Reni dikasih uang jajan atau untuk main judi. Terus Lina punya 150.000, Emon punya 300. Wah, laki-laki. Jadi maklum saja ya, 300.000. Nah, ketika Ari si bandar itu melempar dadu, muncul mata dadu 4. Dan ternyata yang menjadi pemenang itu Lina, karena dia menyimpan uangnya pada mata dadu 4. Syukur-syukur juga yang mungkin pakai nenek tua Sursadi yang mana seperti begitu. Ya, jadi syukur juga Lina menempatkan uangnya pada posisi ini sehingga ketika bandar melakukan pengocokan dadu keluarnya mata dadu 4. Oke, jadi dari permainan judi ini berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Reni? Berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Lina? Berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Emon? Dan berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Ari yang si bandar ini? Coba, Reni. Berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Reni? Dari ilustrasi ini coba Reni lihat di sini. Kira-kira Reni punya peluang untuk menang itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Ini bisa. Ayo, jawab. Berapa? Harus yakin. 1 kali. 1 kali. Oke. Terus berapa titik sampel yang mungkin memenangkan Lina? Berapa? Harus pasti. 1. Oke. Emon berapa? 1. Ari berapa? Ayo, bandar punya berapa? 3. 3. Yakin? 3 saja kah? 6. 5. 5. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Pasti benar 5. Oke. Jadi kemungkinan di sini banyaknya titik sampel yang mungkin memenangkan Reni itu 1. Iya 1 karena Reni hanya memilih 1 saja kan untuk meletakkan uangnya. Lina punya juga 1, Emon punya juga 1, Ari punya berapa? 5. Iya kan? Berarti dari permainan ini siapa yang lebih untung? Ari. Karena apa? Ketika Lina menang, Ari hanya mengembalikan uangnya Lina, sedangkan uangnya Reni dengan Emon Ari ambil karena itu peluangnya dia. Mereka taruh di titik yang salah yang angka darinya tidak keluar. Berarti peluang yang lebih besar untuk menang itu Ari. Iya kan? Yang ini Lina syukur-syukur juga mata darinya keluar. Tapi pasti salah satu dari 1 sampai 6 pasti akan keluar. Ya toh? Oke. Jadi teman-teman, adik-adik kalau pulang kasih tahu bapak-bapak yang biasa main judi, jangan suka main judi. Pasti itu akan merugikan bapak. Lebih baik uang kasih saya untuk beli sepatu ya kayak tadi. Iya toh? Yang tadi dalam video. Bukan uang untuk bapak main judi, pulang kamu takut. Iya toh? Nah, sekarang adik-adik kerjakan soal ini. Sebentar Ibu minta salah satu maju untuk mempresentasikannya. Sudah paham toh? Sudah. Jadi silakan boleh Putri dengan Novi boleh bermain. Sudah tahu tidak? Tahu Ibu. Ya, ini tahu kan? Mainkan sebanyak hanya 1 kali ya, hanya 1 kali. Jadi misalnya Novi dengan Putri pertama misalnya muncul apa dengan apa, jempol dengan apa. Jadi ayo silakan diskusikan dengan teman sebangku. Dua-dua ya. Ini dengan Dewi apa saja yang didapat? Kamu percobaan pertama ini munculnya apa? Setelah itu munculnya apa lagi? Oke, bisa paham kan? Oke, yang di sini sudah bisa baca.
Oke, sekarang silakan Reni bisa jelaskan. Bisa? Jadi teman-teman dengarkan apa yang dijelaskan Reni ya. Baik, silakan. Oke Reni, silakan jelaskan apa yang sudah Reni mainkan dengan Dewi tadi. Jadi dari permainan yang tadi saya dengan Dewi lakukan menghasilkan jempol dengan jempol, jempol dengan telunjuk, jempol dengan kelingking, telunjuk dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, telunjuk dengan kelingking, kelingking dengan jempol, kelingking dengan telunjuk, dan kelingking dengan kelingking. Dan banyak roti sampelnya ada 9. Oke, teman-teman tadi juga melakukan hal yang sama kan? Ya. Apakah ada yang sama juga? Ya. Sama kan? Jadi ada banyak sekali kemungkinan yang muncul ketika kita melakukan percobaan permainan sud gajah. Dan banyaknya anggota ruang sampel itu ada 9. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke Reni, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Reni. Jadi dari presentasinya teman kamu Reni tadi, ya, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa kalau untuk titik sampel itu berarti anggota dari ruang sampel. Sedangkan ruang sampel itu himpunan dari suatu kejadian atau peluang yang mungkin terjadi. Dan itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh permainan judi tadi. Bisa? Bisa, Ibu. Jadi dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Akan kita lanjutkan minggu depan dengan materi masih peluang, tetapi akan kita cari peluang kejadian. Nah, kalau ada yang belum paham, masih bingung, pulang di rumah masih bingung, boleh besok datang tanya di ruangannya Ibu tentang materi kita hari ini, ruang sampel dan titik sampel. Bisa? Bisa, Ibu.